Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi di Matematika Dasar 1. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan limit dan pengkajian mendalam tentang limit. Nah, indikator dari perkuliahan ini adalah ketepatan memahami konsep limit dan ketepatan menentukan nilai limit secara intuitif, serta pada pengkajian mendalamnya kita akan mempelajari tentang definisi limit dan saya harapkan kalian bisa secara tepat membuktikan limit fungsi sederhana menggunakan definisi. Ya, ingat menggunakan definisi. Oke, pendahuluan tentang limit. Nah, apa itu limit? Nah, awal dari penggunaan limit adalah fungsi, ya, khususnya fungsi rasional, itu kadang-kadang tidak terdefinisi. Ya, kemarin kalau kita belajar tentang daerah asalnya itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0, alias kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1, domain dari fungsi tersebut adalah x elemen bilangan real, kecuali x sama dengan 1. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya pada saat x sama dengan 1, maka fungsi itu tidak terdefinisi karena kita sudah tahu bahwa 1 itu sebenarnya bukan domain dari fungsi tersebut. Nah, tapi nilainya bisa didekati, yaitu dengan menggunakan limit. Apa itu limit? Kita lihat dulu nih ilustrasinya dari x pangkat 3 min 1 per x per min 1 tadi ya. Nah, pada saat kita ingin mencari nilai X sama dengan 1, pastinya tidak ada secara eksak, tapi kalau menggunakan pendekatan, coba dilihat, kita dekati dari kanan, ya, artinya dari nilai yang lebih besar, mulai dari 1,1, lebih dekat lagi dengan 1, yaitu 1,01, kemudian lebih dekat lagi, yaitu 1,001. Ya, kalian bisa pakai Excel, bisa pakai kalkulator, silahkan hitung. Pada saat X-nya 1,1, maka Fx-nya yaitu adalah 1,1 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 1,1 dikurang 1. Nah, nanti hasilnya adalah 3,31. Nah, kalau kita dekatkan lagi dengan 1, ya, dengan nilai X sama dengan 1,01, nilai Fx-nya itu adalah sama dengan 3,0301. Kalau kita dekatkan lagi dengan 1, yaitu 1,001 dari kanan, ya, hasilnya adalah 3,003001. Oke, itu adalah pendekatan dari nilai yang lebih besar dari 1. Atau nanti akan disebut sebagai limit X1 plus atau 1 dari kanan. Ya, 1 dari kanan. Nah, sekarang Fx ya. Apa yang didekati? Fx-nya. Sekarang kita lihat kalau dari kiri, ya, artinya dari nilai yang lebih kecil dari 1. Nah, berapa nilai yang lebih kecil dari 1? Ya, tidak sama dengan 1, lebih kecil dari 1, tapi dekat sekali dengan 1. Ya, kita mulai dari 0,9. Nah, jika kita mencari X sama dengan 0,9, maka Fx-nya atau F 0,9-nya adalah 0,9 pangkat 3 dikurang 1 dibagi 0,9 kurang 1. Ya, hasilnya adalah 2,71. Kemudian kalau kita lebih dekat lagi ke 1, tapi dari kiri, ya, 0,99 X-nya, maka Fx-nya itu adalah 2,97. Dan pada saat kita masukkan 0,999 untuk X, maka kita mendapatkan Fx-nya itu 2,997. Nah, lihat, pada saat dari kiri, ini nilainya relatif mendekati 3. Pada saat dari kanan juga demikian. Nilainya juga mendekati 3. Ini dari kiri berarti dibilang limit X mendekati 1 dari kiri, ya, lebih kecil dari 1,
fx. Nah, ternyata limit kirinya adalah 3, limit kanannya juga 3. Nah, itu nanti akan kita sebut bahwa limit x mendekati 1, ya, membacanya adalah limit x mendekati 1 dari fungsi x itu nanti akan sama dengan 3. Nah, lebih jelasnya nanti kita bahas di selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat secara intuitif dari grafiknya. Ya, tadi kita sudah dapat kalau 1,1, ya, tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1. Ya. Pada x-nya 1,1 ya di sini. 1,05. Berarti di sini ya, sorry, ke atas ya. Maka fx-nya itu adalah 3,31. Nah, di sini. Oke, ini titiknya. Pada saat 1,01 ya 3,03. 1,01 berarti lebih dekat lagi ke sini ya. Sorry. 1,01 berarti lebih dekat lagi ke sini. Ya, 3,03. Nah, di sini. Oke. Pada saat 1,001 maka lebih dekat lagi ke 3. Nah, kira-kira di sini. Ini adalah dari kanan. Ya, grafiknya saya kasih warna lain. Oke, seperti ini. Oke, lurus ya. Agak-agak lurus. Nah, oke. Kemudian kalau dari kiri, ya, saya gambarkan dengan warna biru misalnya. Pada saat 0,99, 96, 97, 98, 99, kira-kira di sini, maka nilainya adalah 2,97. Oke, tadi sepertinya tidak tepat ya, saya hapus dulu. Oke. Ini 3,03 di sini. Kemudian 3, ini di sini ya. Oke. Kemudian grafiknya tadi warnanya adalah hijau. Oke, seperti ini. Nah, kalau dari kiri kita pakai warna biru, ya, pada saat 0,99 maka nilainya adalah 2,71. Oke, di sini. Nah, pada saat 0,99 maka nilainya adalah 2,97. Di sini ya. Pada saat berapa ini? 0,99 maka nilainya adalah 2,99. Nah, saya nyatakan grafiknya warna hijau. Oke. Ini juga warna biru. Nah, seperti inilah grafiknya kira-kira. Nah, pada saat X-nya 1, apakah terdefinisi? Tidak. Ya, di sini ada bulatan yang artinya pada saat X-nya benar-benar 1, itu fungsinya tidak ada nilainya. Seperti itu ya. Oke, itu grafiknya. Nah, sekarang kita belajar dulu apa sih limit secara intuitif. Nah, seperti tadi ya, jadi dari kanan didekati, dari kiri didekati. Nah, kalau sama, itu berarti limitnya adalah ada dan merupakan nilai tersebut. Oke, kita tuliskan limit X mendekati C, ya, dari fungsi fx adalah L, adalah limit, kalau di contoh tadi 3. Ya. Jika X dekat ke C,
ya, maka nilai fx itu dekat ke L. Saya gambarkan lagi ya. Di sini ada fx, ini adalah x, ini adalah fx. Oke. Nah, apa itu limit? Ya, kalau secara grafiknya, misal x-nya itu ada di C di sini. X mendekati C. Nah, pada saat fx itu sama dengan L, nah maka itulah yang disebut sebagai limit x mendekati C dari fungsi fx itu adalah sama dengan L. Jadi limit x mendekati C dari fx disebut juga dengan limit limit f di C, ya, limit f di C. Bisa juga dibaca seperti itu. Nah, bilangan L merupakan nilai limit tersebut. L itu limitnya. Contoh, untuk limit X mendekati 1, X pangkat 3 min 1 per X min 1, ya, ini fungsinya, itu adalah tadi sama dengan 3. Nah, nilai L-nya itu adalah sama dengan 3. Nah, ingat ada catatan di sini, nilai X di dekat C tidak menyangkut X sama dengan C, dan fungsi F tidak harus terdefinisi di C. Ya, contohnya yang fungsi ini tadi sebenarnya tidak terdefinisi di 1, tapi bisa juga kita cari limit F di satunya. Kenapa? Karena ternyata limit kanan dan limit kirinya adalah sama, yaitu menuju kepada nilai 3. L-nya itu sebenarnya adalah di 3. Ya, limitnya adalah 3 untuk fungsi ini, di X-nya sama dengan di X-nya mendekati C. Oke. Nah, tadi juga sudah disinggung tentang limit kiri dan limit kanan. Nah, apa itu limit kanan? Limit kanan itu dinyatakan sebagai X mendekati C positif. Ya, jika X lebih besar dari C, tadi kan dari nilai yang lebih besar, dan dekat dengan C, maka Fx dekat dengan L. Ya, dari kanan, ya, dari X lebih besar dari titik yang dimaksud. Sedangkan limit kiri atau limit X mendekati C dengan pangkat negatif dari fungsi Fx itu adalah sama dengan L, berarti jika X kurang dari C, ya dari kiri kurang dari, dan dekat ke C, maka Fx dekat ke L. Itu adalah definisi dari limit kiri dan limit kanan. Kalau kita kembali lagi ke sini, ya, limit X1 dari kiri, ya, itu berbeda dengan limit X min 1. Nah, kalau min 1 ya substitusikan min 1-nya ke fungsi fx-nya. Itu terdefinisi pasti. Kenapa? Karena dia hanya tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Min 1 itu masih terdefinisi. Ya. Beda antara X mendekati 1 negatif dengan X mendekati min 1. Yang disebut dengan limit kiri adalah jika X kurang dari C, ya, dan dekat ke C. Jadi kurang dari, bukan bentuk negatifnya. Oke, nah kapan limit ada, kapan limit tidak ada ya? Limit itu ada ya jika fungsi f di C ada, ini kata kunci pertama, limit fungsi f di C ada, jika dan hanya jika limit kanan ada pastinya ya, dan limit kiri juga ada, kemudian limit kanan dan limit kiri nilainya sama. Nah, jadi limit X mendekati C, Fx itu ada, ya, jika dan hanya jika, ya, limit X mendekati C dari kanan ada, ini ada, dan sama dengan limit X mendekati C dari kiri itu sama. Jika ini nilainya L, ini juga harus L. Baru disebut limitnya ada. Nah, kalau salah satunya tidak sama bagaimana ya? Berarti limitnya tidak ada. Oke, kita belajar tentang kapan limit tidak ada. Yang pertama, limit kanan dan limit kiri, F di C ada, tapi nilainya tidak sama. Nah, ini tadi. Jadi pada saat limit X mendekati C, itu ada nilainya, ya. Terus kemudian limit
X mendekati C dari kiri juga ada nilainya, tapi ternyata yang satu misalnya mendekati 1, yang satu mendekati 2. Nah, berarti itu tidak sama kan? Nah, tidak sama, berarti limitnya tidak ada. Nanti secara grafik kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian yang kedua, limit itu tidak ada jika limit kiri ya di C atau limit kanan di C itu tidak ada. Nah, kenapa limit tidak ada? Yang pertama adalah hasilnya menuju tak hingga. Contoh fungsi seper X pada saat mendekati 0, ya, pada saat mendekati 0, dari kanan atau kiri ini berarti? Kalau grafiknya asalnya dari kanan, ya berarti limit ya, 0 positif. Nah, ini mendekati tak hingga namanya. Limit X mendekati 0 dari kanan, dari fungsi seper X itu adalah tak hingga. Kalau limitnya tak hingga, itu artinya limitnya tidak ada. Ya, limitnya tidak ada. Oke, menuju tak terhingga itu kalau dari kiri seperti itu berarti disebut limitnya tidak ada. Oke, yang kedua ya, tidak ada itu kenapa? Tidak ada itu karena berosilasi. Apa itu osilasi? Naik turun, ya. Kemudian kita tidak dapat pastikan itu titik di titik X itu nilainya berapa sebenarnya. Karena dia selalu naik turun. Dari kanan naik, dari kiri turun, sehingga kita tidak tahu ya sebenarnya itu nilainya berapa. Misal ada grafik seperti ini ya, di titik misalnya ini 3 misalnya. Fungsinya fx-nya hijau itu. Maka karena nilainya naik turun, kita tidak tahu nilai di titik 3 itu sebenarnya fx-nya berapa. Kalau seperti itu disebut berosilasi, maka limit X mendekati 3 dari kanan maupun kiri itu tidak bisa ditentukan atau tidak ada. Oke. Untuk latihan 1, nah kalian bisa mencari limit dari fungsi Gx ya. Fungsi Gx ini fungsi yang terpisah-pisah. Di mana pada saat kurang dari 1, bentuk fungsinya beda, min X plus 1. Pada saat 1 sampai 2, bentuk fungsinya juga beda. Pada saat lebih dari 2, bentuk fungsinya juga beda. Nah, jadi ini fungsi yang terbatas dengan daerah-daerah yang dipartisi di X. Nah, nanti ada pengaruh ke bagaimana menghitung limitnya. Ingat, kalau saya bilang limit X mendekati 1, berarti kalian harus cari limit kiri dan limit kanan. Kemudian, apakah yang B itu berapa nilai fungsinya kalau sama dengan 1? Oke, ini sepertinya ada yang kurang ya. Ini kalau kurang dari masuk ke fungsi atas, kalau sama dengan masuk ke fungsi bawah. Oke. Nah, kalau G1 ya tentunya yang masuk ke fungsi itu yang fungsi yang mana gitu kan. Oke. Kemudian kalau limit X menuju 2 negatif itu artinya kalian cari nilai yang dekat dengan 2 ya tapi kurang dari 2. Ya, kalian bisa anggap itu 2, tapi kalau pada saat ini ya kan masuk ke sini ya. Masuk ke sini kan? Sorry, dari kiri berarti dari fungsi yang sebelumnya juga bisa ya, dan dari fungsi kalau dari kanan berarti nanti dari fungsi yang ketiga. Nah, dari fungsi yang ketiga itu kalian bisa anggap 2 ya, tapi kalau dari kiri itu kalian tidak boleh anggap 2 bulat. Oke, yang kedua sketsakan grafik ya, yang mana ya ini hubungannya dengan daerah asal, jadi grafiknya hanya terbatas dari 0 sampai 4 saja. Yang lainnya tidak usah digambar. Kemudian nilai F0, F1, F2, F3, F4 sama dengan 1. Ya, ingat ini adalah X-nya, ya. 1 ini adalah Fx-nya atau Y-nya. Ya, jadi saat X-nya 0, saat X-nya 1, saat X-nya 2, saat X-nya 3, saat X-nya 4, maka Y-nya adalah 1. Bagaimana gambar grafiknya? Tapi ingat yang C, limit F di 1 sama dengan 2. Nah, tuliskan juga dalam bentuk limit. Limit X di 1 dari Fx sama dengan 2. Nah, gimana? Tadi sudah dibilang F2-nya sama dengan 1, tapi limitnya 2. Nah, gimana itu cara gambarnya? Oke, nah silakan kalian gambar fungsi yang dimaksud dengan nomor 2 ini ke dalam suatu sketsa.
Ya, kita tidak tahu bentuknya itu nanti linier, bentuknya nanti terputus di mana, atau bentuknya ada melengkung dan sebagainya. Ya, silakan digambar saja. Oke, bab 1.2 ini membahas tentang pengkajian mendalam tentang limit, yaitu bagaimana limit secara definisi. Tadi kita belajar limit itu dari intuisi, ya, dari limit kiri, limit kanan, sama ada berarti limitnya itu. Nah, sebenarnya nanti lebih gampang lagi, tinggal substitusi saja atau pakai L'Hopital ya. Tapi kan kita belum belajar itu. Ya, kita masih mengenal limit dulu. Kenapa sih ada limit, ya kan? Kemudian berapa sih nilai limit dan sebagainya. Oke, ini definisi limit ya, memang agak berat bahasa matematikanya, tapi dari sinilah limit itu dimatematiskan. Ya, bukan dari grafik yang hanya pakai intuisi seperti tadi, tapi ini benar-benar sudah menggunakan bahasa matematika, ya. Oke, limit x di C fx adalah L, ya, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon, ya, epsilon lebih besar dari 0. Epsilon itu bilangan yang sangat kecil, tapi lebih besar dari 0 ya, di situ dibilang terdapat X misalnya, kita tidak tahu fungsinya, tapi misal gambarnya seperti ini. Nah, kita mau cari limit di titik C ini. Sebenarnya karena dari kiri menuju titik yang sama, di sini ada limitnya ya, sama dengan L. Nah, L atau limitnya itu dibatasi oleh L plus epsilon dan L min epsilon. Sedangkan untuk C-nya itu dibatasi oleh C min delta dan C plus delta. Maka nilai limit di titik C-nya ada di batas-batas yang dibatasi oleh epsilon dan delta itu. Oke, contoh. Misal kita punya fungsi fx ya sama dengan 3x min 7. Kita coba buat grafiknya dulu. Saat x-nya 0 maka y-nya min 7. Saat y-nya 0 maka X-nya adalah sama dengan 7/3 atau sama dengan 1/2/3. Kita gambarkan dulu di sini. Kita gambarkan dulu di sini. Saat X-nya 0, Y-nya adalah min 7. Pada saat X-nya 7/3 atau 1/2/3, satunya berarti ya ini 1/2/3, maka Y-nya adalah 0. Maka grafiknya adalah sebuah garis lurus. Ya, sebuah garis lurus. Oke. Nah, sekarang jika kita mencari limit X di 4 dari fungsi 3X min 7 itu, ya sebenarnya tinggal substitusi saja ya, 3, karena grafiknya juga continue terus ya, 3 dikali 4 min 7 itu sebenarnya adalah 5. Jadi pada saat X-nya itu 2, 3, 4, maka Y-nya itu di sini mendekati 5. Ya, mendekati 5. Nah, sekarang kita buktikan pakai definisi. Ingat, pada definisi adalah misal ya, sebuah bilangan epsilon lebih dari 0, kita harus menemukan delta yang lebih dari 0, sedemikian sehingga ya 0 dan jarak X ke titik yang mau dilimitkan itu ya, mengimplikasikan bahwa fungsinya ya, dikurangi dengan nilai limitnya itu kurang dari epsilon. Ini yang harus kita buktikan. Kita buktinya dari implikasinya dulu ya, dari bagian 3x min 7 min 5 tanda mutlak kurang dari epsilon dulu. Ini akan menjadi 3x min 12 kurang dari epsilon, 3-nya kita keluarkan, ya, x min 4 kurang dari epsilon. Dan kebetulan ini sudah
sama dengan bentuk deltanya. Bentuk deltanya apa? Bentuk pertidaksamaan deltanya adalah X kurang dari 4 mutlak itu harus kurang dari delta. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Ya. 3 dikali mutlak X 4 kurang dari epsilon, sehingga X min 4 itu kurang dari epsilon dibagi 3. Kenapa bisa begitu? Ya? Ingat, kalau ada tanda mutlak dikalikan di dalamnya sama saja dengan tanda mutlak pertama dikali dengan tanda mutlak yang kedua. Mutlak 3 ya 3. Oke. Nah, sekarang kita balikkan buktinya. Nah, kita sudah ketemu nih. X min 4 mutlaknya harus kurang dari epsilon per 3. Nah, sekarang kita buktikan secara formal. Ya. Tadi ini sudah dapat. Nah, berarti kan kita bisa menyamandengankan ya. Ini sama dengan delta. Berarti yang diambil berapa? Yang diambil adalah epsilon sama dengan 3 delta. Balik lagi ke implikasinya. Ya, jadi ke bentuk akhirnya saja ya. Di sini adalah 3x min 4 itu kurang dari 3 delta. Pada akhirnya adalah X min 4 itu kurang dari delta. Dan ini harus lebih dari 0. Sehingga terbukti bahwa limit X mendekati 4 untuk fungsi 3X min 7 itu memang sama dengan 5. Oke. Nah, ini ada beberapa kalimat benar salah ya. Kalian bisa cek dulu ya. Untuk yang nomor 1 misalnya, berarti di sini kan 5 X min 5 ya, kurang dari 0,5 akibatnya adalah ya 5 X min 5 kurang dari 0,5 sehingga oke, X min 5-nya mutlak itu adalah kurang dari 0,1. Nah, sekarang ambil delta yang relevan dengan itu ya, kembalikan ke bentuk implikasinya untuk menggunakan bukti formal. Itu adalah benar. Nah, kalian bisa cek satu persatu ya, nanti kita bahas di bagian tanya jawab ya. Apakah ini memang benar dan apakah ini memang salah. Oke. Ini juga silahkan dicari ya. Apakah benar bahwa yang pertama jika 0 kurang dari X kurang dari delta maka akar X kurang dari epsilon. Nah, yang kedua ya, apakah jika X min 1 antara 0 sampai delta, maka akar X min 1-nya sama dengan kurang dari epsilon. Nah, untuk yang kedua nanti akan membuktikan bahwa limit X kuadrat di titik 1 itu adalah sama dengan 1. Oke, ini juga ada latihan menggunakan definisi. Oke. Kalian boleh substitusi dulu ya, gunakan limit kiri, limit kanan. Ya, hati-hati pada saat gunakan limit kiri, limit kanan, khususnya untuk yang bagian B. Ya, latihan 2 ini silahkan secara intuitif dicari limit kiri, limit kanan, dan limitnya, dan secara definisi dicari apakah benar memang nilainya untuk yang A itu 10 dan untuk yang B itu adalah 5. Oke, itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan.